Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah komik manhwa yang berjudul Martial Fake. Manhwa ini ditulis oleh Pikapi, seorang komikus terkenal yang ada di Cina. Komik ini dirilis pada tahun 2017 yang memiliki chapter 1430 dengan status yang masih berjalan. Martial Fake sendiri menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tukang bersih-bersih yang ada di dalam sekte. Namun dirinya bertekad untuk menjadi orang yang terkuat di dalam sekte itu dan di dunia dengan buku hitam yang ditemukannya. Sebelum ke alur ceritanya, sedikit informasi saja agar tidak bingung ya. Tingkatan kultivasi yang ada di sini memiliki 11 tingkatan, dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Perlu digarisbawahi untuk tingkatan kultivasi 1-6 memiliki 9 lapisan, sedangkan tingkatan kultivasi 7-11 memiliki 3 lapisan. Juga murid yang ada di sekte dikelompokkan menjadi beberapa bagian, dimulai dari yang terlemah, murid percobaan, dan yang terkuat, murid inti. Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan bangunnya seorang pria yang bernama Yang Kai. Dirinya bertugas sebagai tukang bersih-bersih di dalam sekte yang bernama Pavilion High Heaven. Sebelum mengemban tugas sebagai tukang bersih-bersih, Yang Kai merupakan murid percobaan dalam sekte itu. Namun karena dia tidak bisa meningkatkan kekuatan karena selanjutnya, dalam 3 tahun terakhir Yang Kai harus rela ditinggalkan oleh teman-teman seperjuangannya yang telah lulus dan masuk ke dalam sekte lain. Yang Kai sangat bersedih dengan sistem yang ada di sekte ini. Selain Yang Kai kesepian, dia juga selalu kalah dalam tantangan. Sudah 143 kali berulang, Yang Kai kalah dalam pertarungan. Sistem sekte ini pun kurang disukai olehnya, karena yang terkuat akan maju dan yang terlemah akan dieliminasi. Pavilion High Heaven sendiri memiliki 3.000 murid di dalamnya, namun yang menjadi murid percobaan bisa dihitung jari. Dengan kata lain, hampir semua murid yang ada di sekte telah mencapai kekuatan selanjutnya, kecuali Yang Kai yang masih berada di ranah body tempering tingkat 3. Tak lama dari itu, murid biasa pun datang menghampiri Yang Kai. Mereka mengejek dan mengolok-ngoloknya karena Yang Kai masih berada di ranah terbawah selama 3 tahun lamanya berlatih di sekte itu. Para murid biasa itu pun menantang Yang Kai untuk bertarung dengan konteks merendahkan. Yang Kai yang mendengar hal itu tak terima dengan perlakuan mereka, sehingga Yang Kai sendiri langsung bermeditasi untuk mengumpulkan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Selama dia bermeditasi, ocehan dan hinaan semakin jelas yang dia dengar, hingga Yang Kai pun dituntut untuk memilih salah satu murid sebagai lawan bertarung. Tak lama dari itu, bel pun berbunyi dan Yang Kai menantang salah satu murid biasa yang bernama Jo Dingjun dengan ranah body tempering tingkat 5. Jo Dingjun yang mendengar hal itu sontak saja senang dibuatnya, karena dia merasa dapat bermain-main dengan Yang Kai yang kekuatannya lebih rendah 2 tingkat dari Jo Ding. Sebelum pertarungan dimulai, Jo Ding telah mewanti-wanti Yang Kai untuk menyerah saja. Namun semangat Yang Kai semakin membara untuk membuktikan kepada orang-orang jika dirinya tak serendah apa yang dikatakan orang lain. Saat pertarungan berlangsung, Yang Kai sendiri sangat kerepotan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jo Ding, sehingga dia pun kalah dibuatnya. Meskipun dirinya terus kalah, tapi Yang Kai sendiri memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, hingga dia pun terus bangkit untuk melawan Jo Ding. Jo Ding yang melihat hal itu sontak saja terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Yang Kai. Tak ada pilihan lain, Jo Ding pun hanya memiliki satu cara, karena Yang Kai akan menyerah jika dirinya tak sadarkan diri. Semua pertarungan yang terjadi di pavilion ditulis oleh Dark Hall, atau kelompok khusus yang bertugas untuk mencatat kejadian apa saja yang ada di dalam pavilion. Di sini kita bisa melihat jika Yang Kai sudah menerima kekalahan sebanyak 143 kali dari pertama dirinya masuk ke sekte ini. Yang Kai yang tak sadarkan diri terbangun di bawah pohon dengan pikiran yang bingung, karena ada bekas seretan yang berbekas di bawahnya. Dirinya kesal karena luka yang didapat menjadi semakin parah. Saat Yang Kai meraba bajunya, tiba-tiba Yang Kai menemukan sebotol obat untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Tak berlama-lama, Yang Kai pun langsung pulang ke rumah untuk menyembuhkan luka bekas pertarungan tadi.
Dengan sangat hati-hati, dirinya mengoleskan obat itu ke seluruh luka yang ada di tubuhnya. Setelah beres dengan pengobatan itu, dia pun beristirahat untuk memulihkan energi. Selama Yang Kai tertidur, di dalam mimpinya dia bertarung kembali dengan Joding. Namun kali ini Yang Kai dapat mengalahkannya. Tiba-tiba saja petir hitam datang menyambar kepala dari Yang Kai. Sontak saja dia kaget dan terbangun dari mimpi bodoh itu. Yang Kai yang heran dengan batu hitam itu melihatnya dari dekat. Tak disangka sebongkah batu itu menjadi sebuah buku. Karena penasaran, Yang Kai pun membuka buku itu. Herannya, di dalam buku itu hanya lembaran kosong saja, dan kertas yang di dalam buku sangat kuat hingga tak bisa disobek. Tiba-tiba tulisan aneh muncul di dalam buku yang berisi seperti kutipan takdir yang telah menemukan tuannya. Yang Kai yang melihat kutipan itu terfokus dengan salah satu kalimat, "Semangat yang gigih, akankah itu diturunkan?" Karena penasaran, dia pun langsung mencobanya dengan meneteskan darah ke dalam buku itu. Tak disangka, seketika itu buku hitam mengeluarkan cahaya ungu dan tengkorak emas. Yang Kai yang melihat hal itu kaget dibuatnya, sehingga dengan refleks dia pun menggapai kepala tengkorak emas dan memasukkan ke dalam tubuhnya, yang membuat tengkorak tadi menyatu dengan tubuh Yang Kai. Setiap tulang yang ada di dalam tubuh Yang Kai kini tergantikan oleh tulang yang berasal dari buku hitam itu. Sontak saja hal itu membuat Yang Kai berteriak karena kesakitan dan membuatnya tak sadarkan diri. Setelah bangun dari pingsannya, dia pun merasakan perubahan yang sangat drastis dari tubuhnya. Dimulai dari tubuh yang menjadi lebih kuat dan luka yang dialaminya seketika menghilang. Yang Kai heran karena buku hitam yang digunakan tadi seketika menghilang. Namun saat Yang Kai memanggilnya, buku itu dapat muncul kembali dan menghilang sesuai dengan keinginan Yang Kai. Dia pun mengasumsikan jika buku ini bukan sembarang buku biasa. Buku ini terbuat dari Soul Stone atau batu tengkorak yang memiliki banyak sekali harta karun kekuatan di dalamnya. Dengan tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan buku itu, Yang Kai berpikir agar dirinya bisa menjadi semakin kuat. Saat dia membaca buku itu, tiba-tiba aura kekuatan masuk ke dalam dirinya yang memberi isyarat untuk berlatih 30 menit setiap hari di waktu fajar sebelum matahari terbit. Keesokan harinya dia pun mulai berlatih dengan petunjuk yang ada di dalam buku hitam itu. Latihan yang dia jalani hari ini membuat tulang punggungnya membesar karena efek dari latihannya itu. Baru 3 langkah saja dirinya sudah kesakitan dengan efeknya. Namun semangat yang ada di dalam diri Yang Kai untuk menjadi semakin kuat mengalahkan rasa sakit yang dia derita. Kesakitan demi kesakitan dia hadapi. Kini sudah setengah jam berlalu, Yang Kai langsung merasakan efek dari buku hitam itu. Dia merasa jika dirinya telah menembus ranah body tempering tingkat 4. Dilihat dari kotoran yang keluar dari dalam tubuhnya, dia semakin yakin jika latihan ini sangat efektif untuknya. Setengah jam 1 tingkat, kini dia akan merealisasikan kekuatan itu dalam hidupnya.